Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya melalui video ini untuk mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional tugas mandiri 3 dengan saya sendiri Gigi Salomita dengan NIM 222791015. Pertama-tama yang akan dibahas itu ialah dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Itu terbagi dua. Yang pertama ialah dampak positif. Yang pertama, akses pasar yang luas. UMKM dapat menjual produk secara global tanpa batasan geografis. Yang kedua, biaya operasional yang lebih rendah. Teknologi digital mengurangi kebutuhan untuk ruang fisik dan tenaga kerja yang besar. Yang ketiga ialah peningkatan efisiensi. Otomatisasi proses seperti manajemen inventaris dan akuntansi mempercepat operasi. Yang keempat ialah inovasi produk dan layanan. UMKM bisa dengan cepat mengadaptasi penawaran mereka berdasarkan umpan balik pelanggan. Dan yang terakhir ialah akses pada pembiayaan. Platform crowdfunding dan vintage menyediakan alternatif pendanaan yang lebih mudah diakses. Yang kedua ialah dampak negatif. Pertama yaitu persaingan yang ketat. Banyak UMKM harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kegagalan sistem atau kurangnya pemahaman teknologi bisa mengganggu operasional. Yang ketiga, keamanan data. Ancaman cyber dapat merugikan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, perubahan dalam perilaku konsumen. Konsumen mengharapkan respon cepat dan layanan yang lebih baik, menambah tekanan bagi UMKM. Dan yang terakhir ialah biaya pemasaran digital. Meskipun lebih murah dibandingkan metode tradisional, biaya iklan digital masih bisa signifikan bagi UMKM dengan anggaran terbatas. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Pengembangan ekonomi digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama ialah infrastruktur yang belum merata. Banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, masih memiliki akses internet yang terbatas. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jaringan fiber optik dan fasilitas telekomunikasi, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua ialah tingkat literasi digital yang rendah. Banyak individu dan UMKM belum memiliki keterampilan digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi. Pelatihan dan edukasi tentang penggunaan teknologi digital perlu diperluas agar lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang ketiga ialah regulasi yang belum optimal. Kebijakan yang ada seringkali tidak mendukung inovasi atau perkembangan yang cepat dalam sektor digital. Penyederhanaan regulasi dan pengembangan kebijakan yang lebih pro-bisnis sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif. Yang keempat ialah keamanan cyber. Ancaman cyber semakin meningkat dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai. Edukasi dan investasi dalam keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data dan kepercayaan konsumen. Yang kelima ialah ketersediaan pembiayaan. Banyak UMKM kesulitan mengakses modal untuk berinvestasi dalam teknologi digital. Solusi seperti vintage bisa membantu, tetapi masih ada kendala dalam penetrasi dan pemahaman. Yang keenam ialah kualitas sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi, informasi dan digital marketing menghambat pertumbuhan. Pelatihan dan pendidikan
berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang ketujuh ialah adaptasi budaya dan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen menuju digitalisasi bisa lambat, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Edukasi dan promosi penting untuk mendorong adopsi. Yang kedelapan ialah ketergantungan pada platform digital. UMKM seringkali bergantung pada platform besar untuk menjual produk. Hal ini bisa berisiko jika kebijakan platform berubah. Yang kesembilan ialah isu lingkungan dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi digital perlu mempertimbangkan dampak lingkungan seperti limbah elektronik dan jejak karbon dari infrastruktur digital. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Yang pertama ialah pengembangan infrastruktur, membangun dan memperluas jaringan internet termasuk di daerah terpencil untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi digital. Yang kedua, regulasi yang mendukung, menyusun kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, termasuk perlindungan data, perpajakan yang adil, dan dukungan terhadap inovasi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, menerapkan program pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan pelajar, pekerja, dan UMKM. Ini termasuk kursus online dan sertifikasi di bidang teknologi informasi. Yang keempat, dukungan untuk UMKM, menyediakan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, konsultasi, dan bimbingan untuk membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi digital dan meningkatkan daya saing mereka. Yang kelima, promosi dan edukasi publik, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi digital dan cara memanfaatkan teknologi dengan aman dan efisien. Yang keenam, keamanan cyber, mengembangkan kerangka kerja untuk keamanan cyber yang mencangkup pelatihan bagi perusahaan dan individu serta sistem respon terhadap insiden cyber. Dan yang terakhir ialah inovasi dan riset, mendorong kolaborasi antara institusi pelatihan, universitas, dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi baru, memberikan insentif bagi startup yang inovatif. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini ialah teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama ialah kecerdasan buatan atau AI, memungkinkan otomatisasi proses bisnis, analisis data yang lebih cerdas, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kedua ialah blockchain, menawarkan solusi transparan dan aman untuk transaksi serta meningkatkan kepercayaan dalam rantai pasokan dan sistem keuangan. Yang ketiga ialah Internet of Things atau IoT, menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan menganalisis data, meningkatkan efisiensi operasional dan mengambil keputusan. Yang keempat ialah cloud computing, menyediakan infrastruktur fleksibel dan skalabel yang memungkinkan bisnis untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data tanpa memerlukan investasi besar dalam perangkat keras. Kelima ialah augmented reality atau AR atau visual reality atau VR, meningkatkan pengalaman konsumen melalui simulasi interaktif dan pemasaran yang lebih imersif. Yang keenam ialah pembayaran digital dan vintage, memudahkan transaksi dan akses ke layanan keuangan serta mempercepat proses pembayaran bagi konsumen dan bisnis. Dan yang terakhir ialah big data dan analistik, memungkinkan analisis data besar untuk mendapatkan wawasan berharga, membantu bisnis dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis.
Kesimpulannya mengenai teknologi dalam ekonomi digital adalah bahwa inovasi seperti AI, blockchain, dan IoT meningkatkan efisiensi dan keamanan. Cloud computing dan 5G memperluas akses untuk UMKM, sementara big data membantu pengambilan keputusan. Teknologi keamanan melindungi transaksi dari ancaman cyber, serta keseluruhan. Adopsi teknologi digital menciptakan peluang bagi semua pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan serta daya saing di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.